Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kembali JIS akan membagikan beras dan minyak goreng kepada para mustahik yang ada di sekitar Citra Grand, termasuk juga Pompes yang ada sekitar Citra Grand. Banyaknya yang akan dibagi hari ini adalah sebanyak 750 paket. Mudah-mudahan bermanfaat kepada yang menerima dan juga yang telah memberi, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimudahkan rezekinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah masih mempercayakan hidup kepada kita semua. Allah masih memberikan iman kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Allah berkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang karenanya telah membawa ajaran Islam yang mulia ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sholat pada zaman kita ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, kita akan membahas hadis pada kesempatan hari ini, hadis ringan. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu amal itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi tergantung, kalau kita niatnya bagaimana, maka itulah yang kita dapatkan. Kalau kita misalnya beramal soleh, namun kita niatnya ingin ria, ingin dilihat oleh orang lain, maka itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Bahkan kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah pada saat hijrah ke Madinah. Kisah muhajir Ummu Qais, sahabat Rasulullah SAW. Jadi pada saat Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, muhajir ini hijrahnya ini bukan karena Allah dan Rasulnya. Ia hijrah karena ingin menemui calon kekasihnya di Madinah, yaitu Ummu Qais. Ya, Rasulullah mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu bernilai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrah karena ingin menikmati dunia, awi mur'atin yankihuha, atau karena ada wanita yang ingin dinikahi.
Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu bernilai dengan apa yang diniatkannya. Jadi niat ini sangat penting karena ini menjadi aspek utama untuk kita beramal soleh. Dan nanti kelak di akhirat akan banyak ada umat muslim, kita semua akan masuk surga bukan karena banyaknya amal soleh kita, namun karena banyaknya niat amal soleh yang kita kerjakan. Jadi Allah itu maha baik. Niat saja, niat amal soleh saja sudah dihitung berbuat amal soleh. Apalagi kita berbuat amal soleh itu, maka pahala akan digandakan. Dan apabila kita berniat buruk, maka Allah tidak langsung mencatatnya sebagai dosa. Akan tetapi Allah menunggu beberapa saat untuk menunggu kita bertobat. Mungkin kita akan khilaf, kita akan bertobat, dan Allah tidak akan menjadikannya dosa. Maka Allah itu maha baik, maha pengasih lagi maha penyayang bagi kita semua. Hadis kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah hadis tentang bagaimana kita mengukur iman kita semua. Apakah iman kita sudah sempurna atau belum? Kami membawakan hadis dari Abu Hamzah. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai seseorang, ia mencintai sahabatnya, ia mencintai kerabatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita mencintai diri kita sendiri, ada kerabat-kerabat kita misalnya kena musibah, maka kita harus bantu karena rasa cintanya kepada kerabat-kerabat kita. Dan ini adalah hadis sahih. Ini hadis kesempurnaan iman. Ini adalah tolak ukur bagaimana kita mengukur iman kita semua. Jikalau kita masih cuek sama orang lain, hanya mementingkan diri kita sendiri, itu bisa dilihat itu imannya masih kurang. Ada suatu kisah contoh yang sangat menginspirasikan kita semua. Pada suatu perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, pada saat itu umat Islam sedang terdesak oleh kaum kafir dan semuanya terkapar di medan perang. Salah seorang sahabat membawakan air untuk mereka, sahabat-sahabat yang kehausan. Saat sahabat ini yang membawakan air ingin mengasih air itu kepada sahabat yang sudah kehausan, namun sahabat yang kehausan ini melihat sahabatnya yang lain juga kehausan, juga membutuhkan air sama seperti dia. Maka air itu tidak jadi diminumnya. Air itu dikasih kepada sahabatnya. Sahabat itu berkata, "Antarkan air itu kepada temanku." Dan pembawa air ini membawa airnya kepada sahabatnya yang kehausan. Dan pada sampai kepada sahabat yang kedua, sahabat itu juga berkata, "Berikan air itu kepada teman sebelahku, dia lebih membutuhkan daripada aku." Maka air itu dibawakan kepada sahabat yang lain. Dan begitu seterusnya hingga air itu tidak diminum satu orang pun karena semua orang sudah mati kehausan. Dan ini adalah bentuk cinta sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada sahabat yang lain. Mereka mementingkan sahabatnya untuk meminum air sehingga ia mati kehausan. Ia rela mati karena ia tahu sahabatnya itu lebih membutuhkan daripada ia. Dan ini adalah cerita yang sangat menginspirasi kita semua.
Itu dua hadis yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah beri pemahaman kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah sikap, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.